Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Sela. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya di apartemen yang berhantu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015, beberapa tahun yang lalu. Saya tinggal di salah satu apartemen di Surabaya. Apartemen pertama, sebenarnya masih di satu area sih, cuman di tower yang pertama yang mau saya ceritakan. Apartemen ini saya pilih karena lokasinya bagus dan harganya murah. Pada saat itu saya tinggal sama 2 orang teman saya, namanya Vanessa dan Alena. Waktu itu kita tinggal bertiga, dan 1 bulan pertama, 2 bulan pertama nggak ada apa-apa. Saya nggak ngerasa apa-apa, saya tidak terganggu apa-apa, sampai suatu hari, karena pekerjaan saya yang mengharuskan saya harus sering-sering keluar kota, begitu juga dengan 2 orang teman saya. Suatu hari pokoknya saya harus keluar kota mendadak. Saya ingat banget waktu itu hari Kamis malam Jumat. Saya berangkat keluar kota, dan di apartemen itu cuman tinggal 1 teman saya yang namanya Alena, karena pada saat itu Vanessa juga lebih dulu berangkat keluar kota. Jadi 1 apartemen diisi sama 3 perempuan. Kejadian pertama, waktu itu malam Jumat, saya udah di perjalanan luar kota, tiba-tiba Alena itu telepon saya. Dia bilang, "Sela, kuncinya kamu ganti?" "Enggak kok, aku nggak ganti kunci." "Kenapa emang?" "Ini kok nggak bisa dikunci ya dari luar? Aku mau keluar nih beli makan," dia gitu. Terus aku, "Masa sih aku bisa kok. Aku tadi tuh karena gini, 1 kamar kita punya masing-masing punya kunci sendiri-sendiri gitu loh. Jadi mungkin Alena pikir kalau aku ngeganti kunci, padahal enggak. Terus saya sampai coba video call. Ternyata dicoba waktu video call, emang bener dimasukin itu nggak bisa. Itu kejadian pertama. Terus aku bilang sama Alena, "Ya udah ntar aja tunggu aku balik siapa tahu pakai kunciku bisa." Udah, akhirnya dia nggak jadi keluar. Udah deh tuh, hari Jumat dia tidak ada cerita apa-apa, sampai akhirnya Sabtu pagi aku udah balik ke Surabaya. Dan aku cek tuh, oh iya bener, ternyata nggak bisa dikunci dari luar, tapi dikunci dari dalam bisa. Jadi kan rumahnya kunci itu kan ada 2, sini bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian luar itu yang nggak bisa dikunci, tapi dari bagian dalam itu bisa. Udah aku cek nggak bisa. Aku lupa hari Sabtu sore itu aku itu harus keluar. Aku sama Alena itu harus keluar siang. Ya siang menuju sore lah, jam 2-an. Terus akhirnya kita putar otak kan, gimana ya caranya supaya kita keluar, tapi karena nggak bisa dikunci dari dalam, tapi supaya kalau ada orang masuk atau apa itu nggak bisa langsung pintu dibuka langsung kamar gitu. Akhirnya aku punya ide buat aku narik galon yang masih utuh, aku tarik pakai tali gitu, sambil aku dorong-dorong sampai pintunya nutup. Jadi seenggaknya kalau misalkan ada orang yang ngebuka dari luar itu masih nabrak galon gitu loh. Jadi kalaupun ada yang masuk, paling tidak galonnya kita tahu karena galonnya pasti berpindah posisi. Udah, akhirnya kita keluar beberapa jam. Sore kita balik ke apartemen. Posisinya aku masih berdua ya, aku dan Alena. Kayak kita balik ke apartemen, masih nggak curiga. Waktu aku balik juga posisi galon masih tetap, barang-barang masih ada semua. Oh ya udah, berarti aman, nggak ada apa-apa. Aku sama Alena seperti biasa aja, jadi kita bersih-bersih, buang sampah,
cuci piring dan segala macam, taruh laundry segala macam. Aku ingat karena yang ngebuang sampah itu aku. Sebelumnya, untuk informasi, aku dan Alena sedang berhalangan. Tapi lebih dulu aku. Jadi istilahnya si Alena itu masih lebih seger gitu daripada aku. Nah, ketika aku buang sampah, seperti yang kita tahu, apartemen itu kan sampahnya itu kebanyakan selalu di cerobong yang gimana kalau kita buang, itu pasti langsung turun ke bawah ke tempat pembuangan sampah kan. Aku inget banget aku ngebuang sampahku ke dalam cerobong itu. Dan aku denger banget sampah itu suaranya tuh turun ke bawah. Kita tinggal di lantai 15. Which is itu tinggi banget ya. Setelah aku buang, udah tuh maghrib kan. Maghrib, aku udah mandi seperti biasa. Terus abis maghrib aku bilang sama Alena, udah gini aja kita kalau mau keluar ganti-gantian, aku dulu atau kamu dulu. Karena emang waktu itu aku mau keluar juga, aku ada keperluan lagi mau keluar. Ya udah abis maghrib aku keluar, terus aku bilang ya udah aku jam 8-an balik supaya kamu bisa keluar juga karena dia juga mau keluar gitu kan, karena hari Sabtu waktu itu. Udah, aku keluar, jam 8 aku balik. Waktu aku balik, jadi posisi kamarku itu adalah nomor 2 dari ujung. Ini lorong panjang, ini kamar nomor 1, ini kamar nomor 2, ini exit door, depan kamarku belok dikit itu exit door, dan samping exit door itu adalah cerobong sampah. Nah, aku balik, aku jalan dari lift menuju ke lorong arah kamarku tuh nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Ya udah kita jalan aja bercanda-bercanda. Aku bawa temanku satu lagi masuk. Udah sekitar jam 8 Alena yang keluar. Terus jam setengah 12 malam Alena balik dan dia ketok kamar itu kenceng banget yang dok 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 sela dok dok sela gitu kan. Terus aku teriak aja dari dalam, apa sih ngapain teriak-teriak, kan kamu punya kunci, bisa buka kunci sendiri, aku bilang gitu. Dia bilang enggak sini buka pintunya, buka. Nggak mau kamu lihat setan ya, aku gitu. Enggak sini kamu buka pintunya, kamu lihat. Aku dan satu orang temanku lagi yang di dalam kamar dan Alena di luar kan, jadi kita teriak-teriakan gitu di batasin pintu. Terus aku buka, Alenanya udah pucet depan pintu, dan ternyata di ujung lorong itu udah berjejer, pembalut-pembalut kita yang tadi aku udah bilang waktu maghrib aku buang ke cerobong sampah, yang harusnya pembalut itu udah nyampe ke bawah. Tapi itu benar-benar berjejer. Ada mungkin sekitar ya ada 10 pembalut itu berjejer. Yang aku dan Alena langsung mengenali itu adalah punya kita. Aku langsung tarik Alena masuk. Aku bilang sama Alena, udah masuk. Kita masuk dan aku udah panik banget. Aku udah panik, itu siapa? Itu apa? Udah. Karena emang kita berdua pada saat itu lagi berhalangan. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu. Jadi di pintu apartemen itu kan selalu ada celah kecil di bawah. Yang kalau orang lewat atau orang melangkah itu kan selalu kedengeran atau ada bayangannya gitu kan. Nah, aku nunggu. Aku duduk di depan pintu dari dalam ya. Aku ngeliat ada nggak tuh orang yang lewat. Ada nggak tuh bayangan yang lewat gitu kan. Ternyata sampai 1 jam lebih, sampai sekitar jam setengah 1-an itu gak ada satupun orang yang lewat. Gak ada satupun orang yang lewat. Terus karena kita sedang berhalangan, kita takut, dan kita cewek-cewek semua, dan temanku yang aku bawa pulang ke apartemen itu juga cewek. Kita cewek-cewek, kita gak tahu mau ngapain. Akhirnya aku bilang sama Alena, coba kamu panggil pacarmu deh.
suruh dia sholat di sini. Maksudnya kita kan nggak tahu ini apa, kita juga nggak tahu ini siapa. Kalaupun itu sesuatu yang tidak terlihat atau kasat mata, paling nggak ada yang berdoa gitu loh, karena kita kan sedang berhalangan semua. Akhirnya sekitar hampir jam 1 pacar Alena datang. Nah, waktu pacar Alena datang, dia bilang gini, buka pintunya, coba sini keluar. Akhirnya kita memberanikan diri buat keluar, dan waktu kita keluar, aku udah ngomong sih sama Alena, udah deh, ntar kalau pacarmu datang kita bersihin. Maksudnya kan kalau ada cowoknya gitu kan, seenggaknya kalau emang ini bukan yang tidak terlihat itu, seenggaknya kalau memang orang jahat atau apa, ada cowok gitu loh, ada yang ngebantuin kita gitu kan. Udah tuh kita aku bawa pel, Alena bawa pel, bawa air. Aku keluar, dan waktu aku keluar udah nggak ada. Jadi kalau digambarin itu di ujung lorong itu si pembalut-pembalut yang dijejer itu tadi udah nggak ada. Nah, waktu aku mendekat, aku lihat itu ada bercak tangan yang ada bercak tangan berdarah yang abis kayak ngelap gini loh, 5 jari gini. Habis ngelap lantai itu. Terus aku udah sama Alena panik. Terus ya udah kita pel lagi aja karena masih ada bercak bekas tangan itu tadi kan. Akhirnya kita pel, dan pembalut-pembalut itu udah nggak ada. Mungkin udah dibuang di cerobong cerobong sampah. Terus aku berkesimpulan kalau mungkin kalau dia orang yang fetis atau psikopat, mungkin dia menunggu di exit door. Karena exit door itu kalau nggak diganjel nggak akan bisa dibuka dari dalam. Jadi bisa dibukanya hanya dari luar. Gitu. Mungkin itu hanya pikiranku sih. Akhirnya setelah itu besoknya, karena kita semalaman nggak bisa tidur kan, besoknya aku sama Lena memutuskan oke, kita nggak boleh keluar sendiri-sendiri. Kalau satu keluar, semua keluar bareng. Itu hari Minggu pagi, aku memutuskan untuk tidak keluar apartemen sama sekali. Kita hanya keluar untuk turun ke bawah, ke minimarket atau mungkin ke ATM gitu, tapi kita berdua. Nah, hari Minggu itu adalah jadwal biasanya kita panggil mbak yang biasa buat bersih-bersih gitu kan. Aku memutuskan untuk membongkar apartemenku hari itu. Jadi mumpung ada yang bantuin kan, jadi aku, Alena, dan mbak ini kita bongkar apartemen, kita bersih-bersih. Maksudnya aku masih berpikiran kalau itu adalah orang yang fetis atau psycho. Jadi kemungkinan terburuk itu pasti ada kan, karena aku sempat meninggalkan apartemen itu dalam keadaan kosong dan tidak terkunci dari luar. Nah, ketika aku membongkar, nggak tahu kenapa ya, emang feelingku atau gimana. Jadi atap apartemen itu kan bisa ada yang lubang yang bisa buat lubang udara gitu kan, yang bisa diangkat gini. Jadi waktu diangkat gini di kamar mandi, jadi waktu itu ada 2 yang lubang di kamar mandi dan di atas kitchen. Waktu atap itu kita dorong gini, aku nemuin baju dalam aku di atap itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku nemuin baju tidur Alena di atap yang kitchen itu. Udah, dari itu aku dan Alena panik banget, dan kita memutuskan untuk tidak tidur di apartemen malam itu. Karena hari Sabtu ketika aku tahu kalau kamar itu tidak bisa dikunci dari luar, aku telepon marketingnya kan, aku telepon yang manajemen yang biasanya ngurusin unit kita, karena dia Sabtu Minggu libur dan dia baru bisa ngecek itu hari Senin. Jadi kita mutusin untuk tidur di hotel malam itu, kita nggak tidur di apartemen, kita baru balik ke apartemen itu besok Seninnya, Senin sore setelah ketemu sama Senin siang menuju sore lah, untuk ketemu sama manajemen untuk ganti rumah pintu itu. Udah tuh, di hari Seninnya waktu si marketingnya bawa untuk ganti pintu rumah kunci itu, dia bilang gini,
Mbak Sela sini deh, katanya gitu. Kenapa Mas? Mbak, ini tuh antara ada yang demen banget sama Mbak atau nggak demen banget sama Mbak, katanya gitu. Kenapa Mas? Sini deh coba lihat. Jadi lubang kunci yang nggak bisa kita masukin kunci dari luar itu, ternyata ada yang ngasih lem. Kenapa kita tahu itu lem? Jadi waktu diangkat, waktu dilepas, karena kan ganti rumah kuncinya. Jadi waktu dilepas tuh kita ngelihat ada tetesan lemnya gini. Dan lemnya itu numpuk di dalam situ. Udah deh, itu aku udah, oh jelas ini pasti orang nih. Ini pasti orang. Kita nggak, akhirnya, oh yaudah kita pindah aja dari sini. Akhirnya pasca kejadian pembalut dijejer, ada celana dalam di atap, ada terus lubang kunci ada yang ngasih lem, itu udah jelas kelakuan orang kan, manusia. Tapi kita nggak tahu siapa. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Aku dan Alena pindah, berpisah. Jadi Alena pindah ke apartemen lain. Aku tinggal aku sendiri nih. Aku pindah apartemen. Tapi masih satu area, hanya pindah tower. Emang kayak cari penyakit sih sebenarnya. Ya enggak, cuman karena pada saat itu ada beberapa alasan kenapa aku tidak pindah apartemen. Jadi aku hanya pindah tower. Tower yang pertama ini, tower 1, aku pindah ke tower 2. Di tower 2 ini aku dapat unit yang lantainya tidak terlalu tinggi, unitnya bagus, dekat sama lift, yang mana itu juga jadi pertimbanganku ketika aku, karena kapok kejadian di tower 1 yang agak jauh tuh jalannya dari lift ke unit kan. Nah aku memutuskan untuk memilih apartemen unit yang posisi kamarnya nggak terlalu jauh dari lift. Udah sama. Sebulan pertama, sebulan kedua itu benar-benar nggak ada kejadian apa-apa, adem ayem aja, sampai one day, karena aku itu benar-benar yang di apartemen itu cuman buat pulang buat istirahat karena aku kerja aku tuh pagi sampai malam, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9, jam 8, kayak gitu terus. Nah, suatu hari aku pulang kerja sekitar jam 8-an lah. Pulang kerja, baru banget pulang, bahkan belum ganti baju, baru banget pulang, tiba-tiba ada yang ketok kamarku. Dia bilang gini, "Mbak, tolong ya jangan berisik, tolong ya jangan geluduk-geluduk, saya tuh punya bayi di bawah." Hah? Saya baru datang gitu, maksudnya saya berisik apa gitu, kalaupun dia posisi kamarnya dia persis di bawah unit saya, di kamar saya, setipis apa lantai ini kok sampai dia tahu bahwa keributan itu berasal dari kamar saya, kan udah nggak masuk akal banget. Saya bilang, saya nggak berisik, saya baru datang. Pokoknya jangan geluduk-geluduk, jangan berisik, saya punya bayi di bawah. Ya oke, fine, ya oke lah, mungkin aku buka pintu kasar atau gimana, aku nggak ngerti, tapi ya itu tadi tetap nggak bisa aku terima sih itu. Tuh, terus kejadian kedua, jadi gini. Aku itu tidak bisa tidur dalam keadaan yang benar-benar gelap. Harus ada sedikit lampu atau ada remang, ada sedikit pencahayaan gitulah. Jadi beberapa kali aku tuh pulang selalu dalam keadaan capek banget. Jadi satu hari aku pulang karena mungkin saking capeknya aku pulang tuh yang langsung tidur, langsung ke kasur, nggak ganti baju, nggak nyalain lampu, jadi langsung tidur gitu aja sampai malam, sampai akhirnya aku ngerasa ada yang ngeliatin dan manggil aku. Pokoknya intinya kayak, "Salah bangun, kayak gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi kayak antara mimpi atau kayak dia itu ada di situ gitu. Dah, bangun akhirnya aku sadar, oh iya aku belum ganti baju, aku belum mandi, aku nggak nyalain lampu atau apa gitu kan.
Udah mungkin kayak aku tuh diingetin gitu mungkin ya, tapi aku masih nggak tahu tuh sapa bentukannya itu ya cewek lah. Dah. Setelah itu akhirnya aku tahu nih, oh berarti aku nggak boleh dalam keadaan kotor atau gimana gitu kan ya. Akhirnya aku ngeh. Terus suatu hari aku tuh kan suka minum kopi. Jadi biasa kalau di apartemen sendiri aku suka bikin kopi gitu kan. Nah, itu tuh malam aku habis ngopi. Biasa kan kita kalau habis cuci kan cuci gelas atau apa gitu. Jadi malam itu aku mencuci bersih semua cucian gelas-gelas itu. Tapi kayak tiap malam itu ada yang celenting. Jadi kayak tahu kan cangkir kalau diaduk pakai kopi, pakai sendok, celenting bunyi adukan gitu. Aku bilang ini apa? Perasaan udah bersih gitu kan. Oke, aku coba besok malamnya. Ini aku sebenarnya asal aja sih, asal menebak. Besok malamnya aku coba tuh, aku abis minum kopi, nggak aku cuci gelasnya, aku biarin di wastafel, aku sisain 1 gelas, nggak ada bunyinya, nggak ada tuh yang ganggu bangunin aku tengah malam sama celenting atau apalah itu, nggak ada. Dari situ aku paham, oh mungkin dia yang di sini ini nggak suka tuh kalau ada gelas yang terlalu bersih atau gimana. Udah tuh. Nah, suatu hari aku tuh kan suka manggil teman-temanku buat nginep bareng gitu kan sama aku. Aku ada satu teman aku namanya Manda. Dia aku panggil, dia nginep gitu kan di apartemenku. Terus ya biasa kita habis masak-masak, kita habis ngopi dan segala macam. Nah, otomatis dia itu kan mungkin karena biasa ya kalau di rumah orang cuci piring atau apa gitu. Aku udah bilang sebenarnya sama dia jangan dicuci semua, nggak usah dicuci semua, biarin aja, aku bilang gitu kan. Nggak enak risih, dia bilang gitu. Nah ya udah, aku nggak bilang kalau bakal bunyi celenting itu, aku nggak bilang, karena dia pasti takut. Jadi aku biarin, ya udah tuh kita tidur seperti biasa sampai besok paginya jam 6 pagi tuh, aku bangun karena mau berangkat kerja dan si Manda itu ternyata nggak tidur. Si Manda itu nggak tidur semalaman dan dia bilang, Sheila, aku tadi malam dipantengin sama mbak-mbak. Dia bilang, hah? Dipantengin gimana? Iya, dia berdiri di situ. Jadi dari pintu masuk itu kan dapur, kayak ada pintu slide-nya gitu. Itu biasanya aku buka kan. Nah katanya si mbaknya itu berdiri di antara pintu situ, ngeliatin dia tidur di sebelahku gitu, ngeliatin dia tidur di kasur. Nah itu dia bilang, iya aku diliatin gini. Jadi si mbaknya di sini dia kan tidur di kasur gini. Jadi aku diliatin gini. Nah itu tuh akhirnya aku baru cerita, oh iya itu gara-gara kamu semalam cuci gelas kali. Soalnya emang beberapa kali aku di situ tuh di kamar itu selalu menyisakan 1 gelas. Kalau nggak gitu dia emang suka celentingin gelas. Oh, akhirnya dia ngerti gitu kan. Jadi beberapa kali tiap nginep kita selalu menyisakan 1 gelas untuk tidak dicuci daripada bunyi celenting lagi. Itu yang kejadiannya temanku. Masih di tower 2 di unit yang kedua. Jadi Manda ini pernah bawa anaknya ke unitku, ke kamarku. Nginep. Pernah satu malam anak ini tiba-tiba nangis, cerit banget, nangis ketakutan. Jadi di kasur itu, jadi kasurku kan tumpuk gini. Di kasur atas itu si Manda sama anaknya, aku di kasur bawah. Jadi ketika anak itu nangis, aku ini di pikiranku aku ini sedang tidur, tapi aku ini kayak tahu gitu loh kalau ada cewek yang kayak nunjukin kalau dia itu mau main sama anak kecil ini gitu. Tapi aku tuh kayak sadar gak sadar gitu loh.
Tapi aku denger anak ini nangis. Jadi aku denger si Manda ini kayak berusaha menenangkan anaknya gitu kan. Terus akhirnya sampai si Manda itu baru nampol kaki gitu. Sela anakku nangis dia gitu. Baru aku tuh kayak nah gitu kayak dihipnotis. Jadi kayak sadar gitu langsung. Udah terus ini anaknya tak gendong. Terus aku bilang udah nggak apa-apa. Akhirnya anaknya diem. Udah. Itu sih. Itu yang di kamar nomor 2. Di tower 2 dimana yang godaannya nggak seserem yang tower 1 kamar nomor 1 sih, tapi ya lumayan karena dibilang aku berisik, geluduk-geluduk, padahal ya kalau di logika nggak mungkin kan sedekat itu antara kamar atas dan kamar bawah, terus celentingan gelas itu udah tuh. Karena aku mulai ngerasa nggak betah lagi, aku memutuskan untuk pindah lagi. Tapi masih di area yang sama, di satu apartemen yang sama, hanya berbeda tower lagi. Kali ini di tower terakhir, ini bener-bener yang paling yang sampai buat aku nggak mau tinggal lagi yang dinamanya apartemen, apalagi sendirian, itu udah kapok banget. Itu di tower yang terakhir ini, di unit yang terakhir ini. Unitnya enak, sama, tidak jauh dari lift. Tapi, apa ya, jadi aku ingat, waktu itu bulan puasa, awal-awal Ramadan, dan aku ingat banget, aku waktu itu flu berat. Aku pilek yang sampai buntu, sampai bindeng gitu kan. Aku pilek. Orang pilek itu kan biasanya kalau diuap itu kan kayak enak gitu kan. Plong gitu kan. Aku memutuskan untuk rebus air. Berencana untuk uap. Dan tuh. Jadi air mendidih yang masih di dalam baskom. Yang mau buat aku uap, aku bawa itu baskom. Jadi aku taruh di meja lipat gitu kan, di meja bawah gitu. Belum sampai aku duduk, air di baskom itu tumpah di kakiku. Logikanya gini, kalau orang normal kesiram air mendidih, air panas, itu pasti yang refleksnya kan dia pasti ngejerit atau lompat atau berdiri or something atau apa gitu kan. Aku enggak. Jadi ketika aku tersiram itu, plek ke kaki, aku cuma diem. Aku diem sepersekian detik, terus aku kayak sadar gitu, terus langsung aku teriak, itu panas banget. Nah, itu benar-benar bikin kakiku luka bakar 10%. Aku sampai gak bisa jalan, sampai diperban, sampai duduk di kursi roda. Nah, itu udah deh. Itu tuh yang terakhir, akhirnya aku ke dokter, yang dokternya bilang ini agak lama penyembuhannya dan segala macam. Akhirnya mamaku tuh dateng, adikku dateng ke apartemen, dia bilang kalau Sela, kayak ini kamu ada sesuatu deh. Maksudnya kayak kejadian ini tuh berturut-turut gitu loh dalam 1 tahun. Di dalam 1 tahun yang sama, aku mengalami kejadian-kejadian yang buruk lah ya. Mulai dari yang aku diteror sama pembalut, sama entah itu manusia atau bukan. Terus digoda mbak yang di dalam kamar itu, yang dia gak mau pergi itu. Terus yang terakhir, aku kesiram air panas gak sadar. Itu, jadi kesiram air panasnya itu kayak bukan kesiram, kayak bukan ketumpahan, tapi kayak aku menyiram diriku sendiri. Yang aku tidak sadar. Nah, akhirnya dari situ keluargaku mutusin buat udah deh salah diruqyah aja gitu kan. Kita bawa ke
Pak Ustadz gitu kan, mungkin ini ada apa atau apa gitu kan, nggak ngerti. Akhirnya udah deh, itu kita sekeluarga berangkat, kita ruqyah, didoain dan segala macam. Dan pada saat itu si Pak Ustadznya bilang, oh enggak kok Mbak, ini nggak apa-apa kok, lukanya nggak yang separah apa kata dokter gitu kan. Padahal waktu itu udah mau lebaran kan, aku udah yang stres banget, yang karena nggak bisa jalan kan, karena itu seminggu awal itu aku benar-benar duduk di kursi roda, bahkan ke kamar mandi aja aku harus digendong. Karena luka bakar 10% sampai ke telapak kaki, itu tuh gosong kakiku. Yang setelah ruqyah itu, terus ya ustadznya bilang kalau, apa ya bahasanya ya, kalau ada yang makhluk-makhluk yang menempel di diriku ini yang suka sama aku, yang berusaha untuk mengendalikan aku, berusaha kayak yang terakhir ini ingin menyakiti aku mungkin, sampai akhirnya ketika aku menyiram diriku sendiri dengan air panas itu aku nggak sadar dan segala macem. Itu sih. Terus akhirnya benar kata Pak Ustadz bilang kalau enggak kok, ini paling lebaran bisa jalan gitu, lebaran udah sembuh. Dan emang sih pada saat itu lebaran, karena aku sampai 2 kali ruqyah, karena yang pertama itu aku masih lemes gitu, kayak orang, kalau katanya orang sih kayak ketempelan gitu ya, tapi aku nggak ngerti itu tuh apa istilahnya, aku nggak ngerti. Pokoknya katanya gitu, jadi kayak masih kayak bukan sela gitu. Setelah ruqyah yang kedua itu aku mulai bisa berkomunikasi, kayak mulai, oh iya ini sakit, oh kakiku ini mulai ngeh gitu loh. Udah mulai seperti diriku tuh udah kayak udah balik lagi gitu. Udah, dan ternyata bener, lebaran aku bisa jalan. Padahal prediksi dokter aku akan sembuh itu sekitar hampir 6 bulan. Karena luka bakarnya itu sampai 10%. Dan itu lama banget. Karena bener-bener yang gosong, melepuh. Karena itu air mendidih. Gitu. Terus udah, setelah aku diruqyah 2 kali, aku udah mulai bisa diajak komunikasi dengan baik sama keluargaku. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari apartemen, udah nggak boleh aku balik lagi, udah nggak mau, aku sendiri juga trauma, udah nggak mau lagi. Dan itu sih, makanya aku bilang jangan pernah tertarik sama harga murah, sewa murah di apartemen, itu belum tentu. Siapa tahu berbonus orang psikopat mungkin, tetangga, atau hantu-hantu yang orang, makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu mungkin. Sekian pengalaman pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.